membangun rumah bagi Allah. Betapa telitinya Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk membangun kemah suci itu. Ya, Allah itu penuh dengan ketelitiannya. Tunduk dan berserah pada Allah adalah hal yang penting, teman-teman. Iya. Maka Allah akan memberikan kita pemikiran yang baik untuk memutuskan segala sesuatu tentang diri kita. Dan tentunya ini akan berdampak baik dalam hidup kita. Berdoa sendiri pribadi ya, berdoa pribadi. Kemudian kita kan bisa rasakan bahwa iya nih Tuhan dekat, Tuhan kita berbicara, kita mengungkapkan perasaan kita mengungkapkan keinginan-keinginan kita. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya yakin pasti kita mendapatkan yang terbaik karena hari ini adalah hari yang sungguh menyenangkan. Karena kita masuk di pelajaran ke-9 di triwulan ini, di triwulan kedua. Kita yakin banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan. Dan itu penting untuk menguatkan kita khususnya di masa muda ini. Nah, betul banget tuh, Ge. Iya. Teman-teman, banyak pelajaran yang telah kita pelajari bersama nih. Dan kali ini kita akan belajar lagi sebuah pelajaran yang tidak kalah menarik dengan pelajaran yang kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, di sini ada seorang anak ya bercerita dengan senangnya kepada temannya mengenai rumah baru yang ia tempati. Jadi ada seorang anak nih kan baru pindah rumah. Oh. Dengan bangganya dia menceritakan pengalaman pertama pada saat menempati rumah itu. Nah, menanya nih, pernah nggak kita atau kalian ya disuruh untuk melakukan sesuatu pekerjaan oleh orang tua kalian dan kalian selesaikan pekerjaan tersebut dengan sangat baik? Nah, pernah nggak? Mungkin dari Gabriel nih, pernah nggak? Kayaknya pernah sih, pernah. Mm-mm. Iya. Cuman, ya kadang-kadang, ya ada lah ya yang nggak baik miss gitu. lah gitu Iya. ya. Iya. Gitu. Mungkin Gerard, kalau dari Gerard sendiri gimana? Kalau dari aku, ya puji Tuhan ada. Oh. Karena kan ya harus kita lakukan amanah nurut orang gitu tua ya? itu, ya harus menurut gitulah. Nah, dari yang tadi kita diskusi ini, aku pribadi ini bisa merasa kalau misalnya membuat sesuatu dengan baik, maka hasilnya juga sangat baik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul banget tuh. Jadi teman-teman kita ini masih dalam satu pelajaran penting ya dari perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian yang Allah berikan bagi mereka. Ya, di sana kita menemukan sebuah kisah yang bagi saya itu sangat menarik untuk kita bisa bahas bersama-sama. Nah, benar nih. Kita kan udah pelajarin ya, itu kan kisah di mana Allah memerintahkan Ya. untuk membangun kemah suci agar Allah dapat diam atau dapat berada di tengah-tengah mereka. Nah, adalah satu sorotan dari pelajaran itu, betapa senangnya bangsa Israel menyambut akan perintah tersebut. Nah, kalau kita coba bisa lihat nih, betapa telitinya Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk membangun kemah suci itu. Ya, Allah itu penuh dengan ketelitiannya. Ya, betul banget tuh. Kalau tadi kita baca, di situ diajarkan mereka untuk membuat sesuatu itu nggak asal-asalan tuh. Iya. Tapi di sini kita juga diajarkan untuk selalu bahagia dengan apapun yang Tuhan suruh. Betul. Dan salah satu janji yang Allah berikan kepada bangsa Israel, ya ketika disuruh untuk membangun Ka'bah, ada di dalam Keluaran 29 ayat 45, di mana aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, Amen. benar tuh. Hal itulah yang membuat bangsa Israel dipenuhi dengan kebahagiaan. Iya. Dan juga itu membuat bangsa Israel selalu bersyukur nih. Iya, iya. Dan selain itu, aku juga bisa melihat bahwa bangsa Israel itu begitu taat ya saat menerima perintah Tuhan, ya. Jadi dia langsung bangsa Israel langsung setia dan langsung membangun kemah suci itu.
Nah, benar sekali. Tunduk dan berserah kepada Allah adalah hal yang penting, teman-teman. Iya. Maka Allah akan memberikan kita pemikiran yang baik untuk memutuskan segala sesuatu tentang diri kita. Dan tentunya ini akan berdampak baik dalam hidup kita. Iya, bener banget tuh. Dan pelajaran kali ini ada sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Karena kita berbicara tentang apa? Membangun rumah bagi Allah. Nah, betul banget itu, Gerald. Nah, jadi kita akan membahas bersama-sama ya. Dan dengan ini saya akan memperkenalkan nama saya. Shalom teman-teman, saya Geraldo Faris Tumorang dari Jemaat Kayu Putih. Shalom teman-teman, nama saya Gabriel Anderson dari Jemaat Tanjung Priok. Tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Dan jika kamu mencari firman Allah yang benar, ini nih tempatnya nih, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk hubungkannya dengan kehidupan nyata. Nah, sepanjang triwulan ini, tema besarnya yaitu adalah Drama Padang Gurun. Ya, dan kita sudah masuk di pelajaran ke-9. Judul pelajaran hari ini atau sahabat ini adalah Membangun Rumah bagi Allah. Nah, ayat kita hari ini terdapat di dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Isinya, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah kamu harus membuatnya. Nah, jadi di ayat ini juga berisikan tentang bagaimana Allah memberitakan kepada bangsa Israel untuk membangun sebuah kemah suci untuk Allah dapat tinggal di tengah-tengah mereka. Ya, benar. Kalau aku sih melihat hal ini, betapa beruntungnya bangsa Israel ya. Karena bagaimana Allah menuntun mereka dengan berbagai mujizat, bahkan sampai Allah tinggal di tengah-tengah mereka. Nah, ada juga nih, kita baca di Sekilas Cahaya dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 412. Dengan luapan perasaan yang dalam, bangsa itu melihat tanda bahwa pekerjaan tangan mereka itu telah diterima. Saat itu, tidak terdengar pernyataan kegembiraan yang ribut. Satu suasana hikmat mencekam semua orang, tetapi kegembiraan hati mereka meluap dalam air mata kesukaan. Dan dengan suara yang rendah berbisik-bisik, mengucap syukur bahwa Allah telah turun untuk tinggal bersama mereka. Nah, dari kutipan itu, Gerald, kira-kira kita bisa melihat nih suasana bahagia yang bangsa Israel tunjukkan di saat buah tangan pekerjaan mereka itu diterima oleh Allah. Dikatakan bahwa hati mereka itu meluap dengan air mata kebahagiaan dan mereka mengucap syukur bahwa Allah telah turun untuk tinggal bersama mereka. Benar banget itu. Jadi janji Allah adalah dengan penuh dengan kebahagiaan ya. Inti dari segalanya adalah bagaimana kita menerima perintah Allah dan menerapkan apa yang Tuhan telah perintahkan itu dalam setiap kehidupan kita. Nah, sebelum kita diskusi lagi, aku ingin membacakan sebuah kutipan nih. Nah, kutipannya ini dari Walter F. Specht. Isinya adalah, agama Kristen bersandar pada asumsi bahwa jurang antara manusia dan ilahi bisa dijembatani. Lebih dari itu, telah dijembatani melalui keilahian seorang perantara. Nah, ada juga nih ya, dari Frank Hulberg. Dikatakan, bangsa Israel karena itu dapat melihat tahta Allah. Sebuah tahta kebenaran dan keadilan yang teguh, yang juga merupakan tahta kasih, karunia, dan kemurahan. Nah, teman-teman, atau misalnya di sini Gerald deh, tahu nggak sih di dalam pelajaran kita nih sekarang, kita mau diskusi nih. Iya, betul. Oke. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau kata Ka'bah digunakan 15 kali dalam buku Wahyu? Bait suci perjanjian lama merupakan gambaran dari bait suci yang ada di surga yang terlihat sebagai tema di buku terakhir Alkitab. Kenyataannya, maksud bait suci yang sesungguhnya adalah supaya Allah dapat tinggal bersama dengan umatnya. Tujuan utama Tuhan bagi tempat kudus muncul sebagai antara puncak dari Alkitab. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Mungkin ada lebih banyak lagi makna
makna bait suci yang lebih dari sekadar sekumpulan simbol untuk diingat. Nah, dari yang sudah tadi Gabriel baca, ya dari apakah kamu tahu, bait Allah adalah salah satu cara Allah hadir bersama dengan kita. Ya, sebuah gambaran untuk menunjukkan jika Allah itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, iya ya. Jadi sebenarnya kehadiran kita di bait Allah haruslah dengan penuh hati yang Iya. gembira, hati yang penuh dengan sukacita. Betul. Kayak bangsa Israel ketika Allah tinggal di tengah-tengah mereka, mereka bahagia. Nah, Gabriel atau mungkin juga teman-teman yang di rumah boleh ikutan nih. Nah. Aku mau tahu nih pendapat kita. Jadi kita coba lihat di apakah pendapatmu. Mungkin bisa kita bahas nih ya. Boleh, boleh. Aku bacain ya. Berikut ini adalah daftar kebenaran mengenai rencana keselamatan. Keselamatan yang diajarkan melalui pelayanan bait suci. Nilai dasar ini menurut yang mana berbicara kepadamu secara pribadi dari 1 yang paling benar dan 5 yang paling tidak. Pertanyaan nomor 1 ya. Harga dari dosa menuntut darah dari korban yang tidak bersalah. 2 kayaknya aku loh. 1 yang paling benar, berarti yang paling benar tuh yang 1. Yang mana nih? Dari 1 sampai 5 nih. Iya. 2 sih kalau aku. 2. Berarti cukup benar ya. Cukup Ah, lah. berarti benar aja Benar ya. aja. Oke. Langsung ke pertanyaan kedua ya. Oke. Bait suci sangat bermakna karena hal itu menunjukkan bagaimana Allah membuat jalan bagi kita untuk tinggal bersama dengan Dia. Apa ya? Berarti sama kayak pembahasan tadi tuh kan. Jadi dengan adanya bait suci itu dimana menandakan bahwa Allah ada di tengah-tengah kita dalam tengah-tengah kehidupan Iya, kita. betul tuh. Kalau Gerald apa nih jawabannya? Berarti aku 1 1. atau 2. Iya, sama di 1. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Setiap korban perjanjian lama mengarah kepada pengorbanan Kristus yang tidak terbatas di atas kayu salib. Ayo, 1 sih kalau aku. 1. Iya. Udah deh, sama deh. Selanjutnya, dengan cara yang sama, imam menjadi perantara bagi Israel. Kristus adalah pengantara kita kepada Allah. 1 kayaknya. Iya. Iya. Lanjut, sementara korban harian dipersembahkan untuk pengampunan dosa, penghakiman atau hari raya pendamaian, melingkupi kita dan mengumumkan bahwa kita tidak bersalah. Ayo. 3 deh kayaknya. Aku lebih ke Benar. bener-bener gimana ya? Bener-bener membingungkan atau Iya. bener-bener benar. Ya, gitulah. Gitu lah. Nanti kita tanya ke diskusi pendeta lagi lah ya ke biar pendeta. ini. Oke. Terakhir nih. Bait suci yang ada di dunia ini adalah model dari bait suci yang ada di surga. Kayak tadi ayat tadi udah bilang ya. Iya, yang ayat inti tadi ya. Iya. 1 sih kalau aku. Iya, iya. Ya, Iya. mungkin untuk nextnya kita bisa nanti diskusikan ya habis ini kan. Nanti Iya, bisa kita karena diskusikan. kayaknya masih ada nih pertanyaan ataupun yang nggak bisa kita pahamin kan, Iya, Gera? kayak tadi kan ada yang kayak masih bimbang gitu kan. Iya, bener banget. Oleh karena itu, teman-teman, mending kita diskusi aja nih sama Iya, Pak Pendeta. bener banget. Jadi teman-teman nanti kita akan diskusi lagi bersama dengan Pak Pendeta. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Cornerstone Connection. Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Bersama kita sudah ada Pendeta Benny. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Sehat-sehat ya. Puji Tuhan, sehat, Pendeta. Nah, kita langsung aja ya ke pertanyaan. Karena kayaknya kita udah gak sabar tadi kan mau Iya. nanya ke Pak Pendeta nih. Mungkin dari Gerald. Pertanyaan saya nih, saya yang pertama nih ya. Oke, silahkan. Berarti abis itu yang kedua ya. Iyalah. Sebelum yang kedua berarti. Oke. Pertanyaan saya Pendeta. Apakah kebenaran atau ajaran yang lain mengenai bait suci kan yang kita tahu kan kayak tadi kan baru sedikit lah yang kita tahu tentang bait suci. Atau mungkin ada ajaran atau pelajaran lain tentang bait suci ini Pendeta? Atau kebenaran lain? Iya, pelajaran sekolah sahabat kita memberikan kepada kita bahwa ini bangsa Israel kan dalam perjalanan. Kemudian mereka ingin gambarkan bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka mengenal Allah dan lain sebagainya. Kemudian Allah kasih contoh. Ini loh sebenarnya bisa berhubungan dengan baik contoh rencana keselamatan yang diberikan. Jadi dikasih contoh dari Ka'bah, ya, dari Ka'bah, bagaimana pembangunannya, bagaimana detail sampai detail-detailnya yang harus dilakukan.
oleh bangsa Israel agar ini bisa jadi, ya, mereka bisa merasakan bahwa oh Tuhan itu begini ya, oh rencana Tuhan itu begini, ya. Jadi ada satu hal di pelajaran sekolah sahabat kita bagian sekilas cahaya itu kan katakan mereka tuh saking gembiranya, saking senangnya, tapi hikmat ya. Orang gembira biasanya teriak-teriak dan sebagainya. Tapi mereka iya hikmat itu sebenarnya sampai mereka rasakan bahwa oh ini loh gambaran daripada rencana keselamatan yang diberikan. Gitu. Nanya ya langsung ya. Silakan. Oke. Tadi kan kalau kita baca Pak Pendeta, kehadiran Allah di zaman bangsa Israel itu mereka rasakan. Nah, untuk kita yang saat ini, bagaimana sih kita bisa tahu kalau Allah itu sedang hadir bersama-sama dengan kita, Pak Pendeta? Iya, kita bisa rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di rumah lah ya, di rumah kalau kita mau berdoa sendiri pribadi ya, berdoa pribadi, kemudian kita kan bisa rasakan bahwa iya nih Tuhan dekat gitu ya. Tuhan kita berbicara, kita mengungkapkan perasaan kita mengungkapkan keinginan-keinginan kita, ya. Dan lain sebagainya yang menandakan bahwa oh Tuhan nih dekat dengan saya, ya. Kemudian kalau itu kita hidupkan juga dalam bergaul dan lain sebagainya, tentunya kita juga akan merasakan bahwa ini memang kehadiran Gerald ini enak nih, kehadiran Gabriel ini sama teman-teman enak ini gitu loh. Tidak merasakan ada kan orang dia lagi datang ya pergi gitu kan. Ngapain Itu malah dia gitu. ngapain dia gitu. Iya kan. Tapi kalau dia datang, wah nih bawa kesejukan, bawa kenikmatan, oh iya kita lebih tahu siapa sebenarnya siapa Allah yang kita sembah. Mungkin pertanyaan dulu nih ke Gabriel mungkin ya. Oke. Kira-kira bagaimana cara Gabriel dapat menyatakan bahwa Gabriel sedang bersukacita dalam Tuhan, atau Tuhan bersama dengan Gabriel, Gimana ya? atau merasakan kasih Tuhan? Kira-kira apa yang Gabriel rasakan itu? Pasti ada yang beda ya, maksudnya kayak kalau kita sama Tuhan tuh biar suka maupun duka, kalau yang pengalaman aku pribadi sih kayak kita jadi kayak lebih sanggup aja sih ngelewatin segala sesuatu. Jadi kita beda lah pokoknya sama ya? Iya, beda sama misalnya sama teman kita gitu kan, jalan kebahagiaannya beda lah gitu, sukacitanya gitu. Kira-kira ke pendeta, apa yang kita bisa ambil pada saat kita udah merasakan bahwa tuntunan Tuhan itu ada dalam diri kita, seperti tadi mungkin ya, kita akan merasakan beda gitu kan waktu berjalan dengan Tuhan dibanding dengan kayak jalan biasa sama teman-teman. Nah, apa yang harus kita lebih dalami pendeta agar berjalan dengan Tuhan itu kita mendapatkan benar-benar sukacita yang berasal dari Tuhan? Iya, mungkin kalau sekolah lulus senangnya lewat ya. Mungkin nggak begitu kelihatan sih kita bersukacita, lebih pada akhirnya gue lulus itu hanya ini kayak. Tapi kalau itu kita lakukan pada saat kita lagi susah lagi apa semua, kemudian kita berseru kepada Tuhan, ya, kemudian pas Tuhan jawab, kemudian kita rasakan sukacita kita, aduh Tuhan dijalanin semua. Padahal kita sudah melewati masa-masa sulit itu. Jadi bangsa Israel kan dalam perjalanan itu mereka mengalami masa-masa sulit, kemudian suruh bangun Ka'bah, suruh bangun juga bukannya sembarangan, maksudnya oke bangun, tapi ya harta kalian ya yang mau dorongan hati kalian mau menyumbangkan perhiasan emas dan sebagainya itu untuk bangunan Ka'bah ini, ya siapa kan mereka kumpulkan kan ya, mereka kumpulkan akhirnya dibangun, begitu jadi mereka takjub, mereka rasa luar biasa hikmatnya. Sama ya, kalau kita masuk mungkin ke satu bangunan yang besar megah, kita lihat rasanya kita ini kecil kan ya. Iya. Dibandingkan dengan ruangan yang kecil, kita rasa kita gede nih. Ya. Ruangan kecil biasa, kita gede nih ya. Tapi kalau ruangannya itu yang memang besar, kemudian megah, yang kita masuk saja sudah rasakan satu hal yang berbeda gitu ya. Maka kita akan rasakan satu hal yang menyenangkan bagi kita, satu hal yang oke, ini saya bisa merasakan akan hal itu. Gabriel lagi mungkin. Oke. Pertanyaannya adalah ketika Allah punya
selalu punya rencana keselamatan bagi kita semua, dan rencana itu nyata dan ada ya, kayak Yesus mati di kayu salib seperti itu Pak Pendeta. Nah, kira-kira bagaimana kita dapat menerimanya, Pak Pendeta? Iya, memang kalau gambaran daripada Ka'bah yang dibuat, ya, kemudian dengan sekarang ini kita mungkin nggak begitu, kalaupun lihat masuk ke gereja ya sudah masuk saja gitu ya, masuk saja. Tapi kalau kita rasakan bahwa ada memang Ka'bah, kemudian kita masuk ke dalamnya, ya, mulai daripada halaman Ka'bah gitu ya, halaman Ka'bah, kemudian itu kan akan terasa oh begini gitu ya. Ya kan bawa korban, kemudian potong korban, kemudian daging-daging bakar, kemudian masuk ke bilik suci, kemudian masuk ke bilik maha suci. Ini hanya untuk gambaran melihat ya, untuk melihat dengan peralatan-peralatan yang ada, dengan warna-warna kain yang demikian dipilih khusus gitu ya. Maka akan ada satu hal yang membuat diri kita rasakan ini begini Tuhan itu ya, sungguh lengkap Tuhan gambarkan keselamatan untuk manusia itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar, Tuhan tidak sekedar oke, kalian selamat ya, potong, bawa korban, potong, itu kan di halaman ya, halaman Ka'bah ya, potong ya udah kalian selamat, kan enggak kan? Ya. Potong masih ada lu bagian ke dalam lagi, ke bilik bilik suci. Dari bilik suci dilihat, oh bilik suci itu kan ada apa namanya, ada roti ya, 12 roti, ada kaki dian. Itu kan menggambarkan kepada firman Tuhan ya, kepada roti hidup yang harus kita inikan, yang setiap hari untuk penyucian kita. Baru kepada masuk ke bilik maha suci dengan satu kemuliaan ya, glorification kalau ini kan. Itu kan gambaran-gambaran yang ingin diberikan bagi kita bahwa ini loh sebenarnya rencana Tuhan, rencana keselamatan itu sebenarnya begini gitu loh. Jadi kita sebenarnya bisa menerima, kadang-kadang kita masuk gereja, masuk ke kalau sekarang masih lumayan. Dalam pandemi ini mau ke gereja cuci tangan dulu, paling tidak ya. Kemudian kita masuk, duduk ya. Gak boleh kemana-mana, duduk situ aja kan. duduk situ, nggak kemana-mana lagi ya. Kemudian memang kita rasakan ininya, kemudian lain sebagainya, baru kita. Jadi ada satu penerimaan, ada satu hal yang kita rasakan bahwa oh oke, inilah Tuhan, rencana keselamatan itu. Aku nih ya. Iya, boleh ya. Seperti yang kita tahu tadi pendeta juga disampaikan bahwa Allah berjanji Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Itu tadi di dalam pembahasan kita juga tadi sebelum ini ya. Jadi yang pertanyaan saya pendeta, bagaimana dengan kehadiran Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia-dunia ini? Apakah ini atau yang sudah saya tadi sampaikan adalah sebuah kelengkapan dari janji Allah pendeta, yang akan Tuhan akan hadir atau kehadiran Tuhan dalam bait suci? Apakah ini adalah sebuah kelengkapan? Iya, kita tahu bahwa Ka'bah itu dibuat ya, tadi sudah kalian juga, bahwa supaya Allah hadir di tengah-tengah ya. Itu sebabnya memang Ka'bah itu di tengah ya. Baru bahasa Israel itu ada dikelilingi daripada Ka'bah ini. Nah, Ka'bah ini kan kelihatan dari semua, bisa melihat ya. Jadi semuanya itu menggambarkan kepada satu gambaran rencana keselamatan. Kenapa orang bawa korban, bawa hewan ya, tergantung kesanggupan dia ya. Kemudian hewan itu dipotong ya, dia mengaku dosanya, dipotong, kemudian darahnya ditampung, kemudian dipercik menghadap ke tirai. Itu kan gambaran daripada Kristus ya, gambaran daripada Kristus. Jadi Ka'bah ini menggambarkan nanti ada loh Kristus yang akan menggenapi semua ini. Itu sebabnya pada waktu Yesus mati ya di kayu salib, ini kan lepas ya. Ini semua lepas, kemudian tirai juga terbelah ya, jadi kelihatan semuanya, dan itu menjadi satu gambaran bagaimana keadaan itu menggambar kepada siapa wujud sebenarnya daripada rangkaian
dari Ka'bah ini. Ya, Ka'bah. Jadi supaya Allah tinggal di tengah-tengah, kemudian Allah tinggal tengah-tengah itu menggambarkan kepada perjalanan kehidupan Kristus, ya, dengan korban dan sebagainya. Pada waktu Yesus datang, digenapi itu semua, maka ini pun selesai, ya, ini pun selesai untuk menggambarkan kepada pengorbanan Kristus di kayu salib. Waduh, gak kerasa nih ya. Sudah habis waktunya. Padahal masih banyak yang mau diskusi. Padahal masih banyak yang mau kita tanyakan. Betul. Ya. Mungkin pendeta ada 1 atau 2 kalimat untuk dapat menjadi kesimpulan bagi kita agar kita semua dapat mengerti dan mengingatnya. Baik, pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-9 mengenai membangun rumah bagi Allah. Allah menginginkan orang Israel boleh melihat apa yang Allah rencanakan bagi kehidupan mereka, khususnya juga bagi kita manusia. Allah ingin tinggal di tengah-tengah dari bangsa itu, dan Allah menyuruh mereka untuk membangun Ka'bah dengan dorongan hati mereka, dengan biaya mereka, dorongan hati mereka, sukacita mereka untuk membangun sampai itu jadi. Setelah jadi itu diresmikan, mereka rasanya sukacita yang tidak terkatakan. Semuanya itu gambaran daripada rencana keselamatan pada waktu Kristus. Dan setelah Kristus pun gambarannya bahwa ada masuk dari perjanjian sebelumnya, kita masuk dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Kemudian kalau sudah bilik maha suci, pekerjaan Kristus selesai, dia akan keluar, berarti dia akan datang untuk menjemput kita. Sekarang doa pendeta. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih Tuhan mengingatkan kami melalui pelajaran Ka'bah. Kiranya kemah suci boleh menjadi bagian pengetahuan kami mengenai kasih Tuhan dan rencana keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini kami menyerahkan semua orang-orang muda ke dalam tangan Tuhan, bersama-sama dengan mereka dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam pendidikan, dalam suatu hal yang mereka lakukan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam keadaan kesusahan dan berseru pada Tuhan. Tuhan kiranya menjawab doa-doa mereka, agar mereka senantiasa bersuka, bergembira karenanya. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Kami alaskan doa ini dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama dengan sahabat-sahabat di studio dan pendeta Benny sudah berakhir. Terima kasih semuanya. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab, buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan mendengar akan pelajaran firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.